Saudara, tugas berat menanti KPU di sisa waktu jelang pencoblosan. KPU diharapkan mampu menyelenggarakan pemilu 2024 dengan baik tentu saja, dan tentu menyosialisasikan juga di sisa waktu ini bagaimana kesiapan KPU jelang pemilu 2024. Kita perbincangkan hal ini bersama saya, saudara. Sudah hadir Komisioner KPU Idam Holik. Pak Idam, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Terima kasih Mbak, sama-sama. Iya, jadi Pak Idam, sampai dengan sekarang persiapan untuk pemilu 2024 utamanya logistik pemilunya ini sudah seperti apa? Logistik tahap pertama yang meliputi kotak suara, bilik, tinta, segel sudah tercetak sebanyak 98,6%. Dan sudah terkirim sebanyak 95%. Ya, artinya perencanaan dan pelaksanaan produksi logistik tahap pertama ini lebih awal daripada yang direncanakan. Dalam artian dalam rentang waktunya, ini lebih cepat. Sejauh ini ada kendala apa yang ditemui, misalnya baik itu dari sisi pencetakannya ataupun dari sisi distribusi, misalnya ada hal kemarin kami mendapatkan informasi ada driver trucking, supir truk yang membawa logistik pemilu di Bali wafat. Kelelahan? Nah, mungkin kelelahan di Bali. Ini kita jadi khawatir di 2019 lalu kan kejadian banyak petugas KPPS yang meninggal dunia, ini tidak akan terjadi kan nanti? Enggak, insya Allah lah. Apa itu Pak untuk mengantisipasi hal seperti itu? Ya, saat ini kami sedang melakukan rekrutmen KPPS. Ya, dalam rekrutmen KPPS itu batasan usianya 17 sampai dengan 55 tahun. Kita tahu bahwa calon-calon KPPS dengan usia yang muda itu potensinya memiliki imunitas ataupun ketahanan tubuh yang lebih baik. Dalam proses rekrutmen tersebut, ya, rekan-rekan PPS diharapkan memprioritaskan atau mampu merekrut KPPS dengan usia yang muda. Kan kemarin sudah merilis ya jadwal debat kandidatnya. Nanti itu teknisnya akan seperti apa Pak? Apakah berbeda dengan, ada yang berbeda dengan 2019 yang lalu? Pada dasarnya sama. Ya, pada dasarnya sama. Ya, debat pasangan calon presiden wakil presiden itu tujuannya adalah pendalaman visi, misi, dan program yang disampaikan oleh pasangan calon presiden tersebut kepada KPU pada saat pendaftaran di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober yang lalu. Pemilu serentak 2024 ini kan tidak hanya memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Betul. Ada juga memilih anggota DPR RI, DPD RI ya Pak ya? Betul. Contoh surat suaranya sudah ada Pak? Oh ada. Udah, boleh kita lihat? Boleh. Ini biar masyarakat juga tahu ya seperti apa contoh surat suaranya. Nah, ini 5 jenis surat suara yang nanti akan diterima oleh pemilih sesuai dengan alamat TPS di mana mereka akan menggunakan hak pilihnya. Ini ada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Perhatikan, di sini ada color bar atau ada warna, ya. Ya, ini warnanya abu-abu. Ya, dan setiap bagian depan surat suara itu berbeda color barnya atau warnanya, ya. Ini abu-abu, di belakangnya juga ada abu-abu, ya, yang bertuliskan KPPS, ya, termasuk nama ketuanya, serta nanti surat suara ini akan ditandatangani oleh ketua KPPS. DPR RI, ya, ini warnanya ini kuning. Ya, nanti ada 84 dapil. 84 dapil. Ya, 84 jenis surat suara. Oke, jadi ini akan dan setiap dapil itu ukurannya bisa jadi berbeda karena komposisi calon anggota legislatifnya. Tapi kurang lebih akan seperti ini tampilannya nanti. Tampilannya seperti ini ya. Ada partai-partai kemudian dengan jadi ada 4 ya, ada 4 partai di setiap barisnya. Nah ini untuk DPD nanti. Kalau DPD warnanya merah ya, color barnya. Ya, merah color barnya. Nanti pastikan semuanya ya dipilih, jangan. Ya, ini merah. Ini ada 38 daerah pemilihan, berarti ada 38 jenis surat suaranya. Ini untuk provinsi ya. Nah,
Nanti surat suara DPD yang paling banyak di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Ada 54 calon DPD yang di dalam surat suara, berarti dia lebih panjang ke bawah. Oke, ya. Baik. Ini untuk DPRD provinsi. Ini DPRD provinsi. Sama ya dengan DPR RI. Ada biru, ini ada kode dapil. Ya, ada kode dapil. Sama, ini juga ada kode dapil untuk memudahkan identifikasi petugas KPPS ya, dan memastikan petugas sortir pada saat melakukan pelipatan bahwa ini adalah benar dapilnya. Oke. Dan nanti yang hijau ini untuk DPD, Ya, DPRD Kabupaten Kota. Gitu DPRD ya? Kabupaten Kota. Oke, baik. Pak Idam, yang juga menarik pada saat proses sudah mendekati hari pencoblosan adalah ada kebocoran data, dugaan kebocoran data dari situs KPU. Dugaannya. Iya, Oke. makanya saya katakan dugaan itu. Ya, sejauh karena ini ada bagaimana investigasinya? Saat ini memang gugus tugas ya, gugus tugas keamanan siber KPU sedang melakukan penelaahan terhadap hal tersebut. Ya, selama ini sih memang website kami bisa terkategori tangguh. Ada ribuan serangan, ada ratusan serangan setiap hari. Oke, saya juga sempat mengecek ya. Itu lengkap sekali ya, NIK sampai dengan TPS-nya di mana. Kemudian saya coba untuk mengecek NIK itu ke situs KPU dan itu muncul nama beserta dengan TPS-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah betul data tersebut bersumber dari situs cek DPT online ataupun situs Sidali? Ini kan perlu investigasi lebih mendalam. Dan itu butuh waktu yang sangat lama untuk investigasi. Informasi yang disampaikan demikian kepada kami, ya kita tunggu saja proses seperti apa. Yang jelas pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa di bulan Desember ini, KPU harus sudah mulai memproduksi atau mencetak salinan DPT untuk kepentingan pemberian suara di TPS, ya, dan proses itu tidak terganggu sama sekali. Oke, jadi Anda masih meyakini, KPU masih meyakini data itu belum tentu dari KPU? Perlu informasi yang pasti nanti dari gugus tugas. Oke, Pak Idam Holik, Komisioner KPU atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih sudah berbagi informasi pandangan di Nilu. Sehat selalu. Republik Indonesia atau KPU RI punya waktu yang cukup singkat untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2024. Apa yang harus jadi perhatian khusus penyelenggara pemilu kali ini, saudara, kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir Hoirunisa Agustiati, Mbak Ninis lebih akrab dipanggil, dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Mbak Ninis, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Mbak Ninis, kalau Anda melihat tantangan penyelenggara pemilu untuk 2024 ini seperti apa? Memang banyak yang bilang pemilu Indonesia ini pemilu yang kompleks ya. Bukan hanya dari size negara kita, negara besar, pemilihnya banyak, 204 juta lebih pemilih, tapi juga dari sistem pemilu yang kita pilih dengan sistem pemilu proporsional terbuka, itu memang ada kompleksitasnya. Tapi ini juga sebetulnya bukan menjadi excuse bagi penyelenggara pemilu untuk tidak maksimal. Nah, 2024 ini sebetulnya tidak berbeda dengan 2019 yang lalu. Undang-undangnya masih tetap sama, kalau dari tata penyelenggaraan relatif sama gitu ya, sistem dan sebagainya sama. Nah, sekarang KPU sudah melakukan apa, kan pertanyaannya itu, sudah melakukan apa untuk menghadapi kompleksitas pemilu yang sama dengan 2019 yang lalu. Misalnya 2019 yang lalu banyak penyelenggara pemilu yang meninggal dunia gitu misalnya. Atau misalnya dari sisi pemilihnya, dari angka partisipasi orang hadir ke TPS tinggi, 81%. Tapi suara tidak sahnya juga tinggi untuk DPR. Sekitar 11%, 17 juta suara itu tidak sah. Nah, sekarang KPU memitigasinya bagaimana? Nah, memang kemarin pasca 2019 ada upaya untuk membuat harusnya proses di TPS itu bisa lebih efisien. Atau misalnya petugas-petugas yang didorong gitu, yang bekerja adalah mereka yang lebih muda dengan asumsi lebih sehat, lebih kuat dan sebagainya. Kalau KPU menyatakan kan proses rekrutmen mereka perbaiki, tas kesehatan mereka juga perbaiki ini untuk antisipasi tadi. Menurut Anda itu cukup? Tidak cukup, karena begini. Salah satu tantangan bagi petugas di TPS itu adalah biasanya mereka itu tidak mendapatkan pembekalan yang cukup soal bagaimana tata kerja di TPS. Karena di TPS akan sangat kompleks. Misalnya orang yang
pindah memilih, orang yang hanya memilih dengan KTP. Nah, terkadang knowledge itu nggak ketransfer semua tuh ke seluruh petugas di TPS gitu ya. Kalau kita lihat kan misalnya untuk meningkatkan partisipasi tentu sosialisasi terus harus gencar ke masyarakat. Kalau Anda melihat hal itu sudah cukup gencar dilakukan oleh KPU? Tidak cukup hanya misalnya mensosialisasikan kapan pemilunya. Oke. Karena Anda merasa belum terlalu cukup sosialisasi soal itu ke iya, masyarakat? karena mungkin hampir setiap hari yang kita baca, yang kita lihat juga hanya membicarakan soal pilpres. Iya. Pilegnya ketinggalan nih. Iya, pilegnya. padahal ada DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan DPD Betul. yang tidak kalah penting gitu ya. Termasuk juga bagaimana mendapatkan akses rekam jejak terkait dengan calon yang banyak ini nih. Ini juga kurang. Partai kan ada 18, ada caleg-calegnya gitu ya. Sementara kemarin ketika KPU merilis daftar calon tetap di websitenya, itu tidak semua calon bersedia membuka daftar riwayat hidupnya. Mungkin orang kalau soal pilpres sudah banyak tahu lah, sudah sering sekali dibicarakan. Tapi pilegnya misalnya terkait caleg-caleg yang pernah mantan terpidana gitu misalnya, kan publik perlu tahu informasi-informasi seperti itu. KPU harus ngapain? Misalnya tadi terkait dengan calon yang mantan terpidana, kan seharusnya mereka declare ya. Nah, publik harus dapat informasi itu di mana? Ya KPU yang harusnya memfasilitasi jembatan itu kepada publik dicoret. Tapi akurasi KPU dalam verifikasi data pemilihnya ini menurut Anda bagaimana sejauh ini? Kemarin salah satu catatannya adalah ketika misalnya ada orang yang sebetulnya sudah punya hak ya, misalnya dia warga negara sudah usia 17 tahun atau lebih, namanya tidak ada karena misalnya belum ada KTP elektroniknya gitu. Nah, padahal kan harusnya ini bisa difasilitasi. Nah, hal seperti ini kemarin masih banyak ditemukan, apalagi misalnya kalau di daerah-daerah yang masyarakat adat gitu ya, misalnya jauh, terpencil. Nah, itu biasanya masih muncul tuh mereka-mereka yang sebenarnya sudah punya hak milih, tapi karena terkendala administrasi sehingga istilahnya tuh golputnya golput administratif gitu loh. Jadi bukan karena dianya maunya golput gitu ya, tapi nggak bisa milih karena namanya nggak ada di dalam daftar pemilih. Apa catatan paling penting menurut Anda yang harus dilakukan KPU sekarang ini? Dengan banyaknya narasi pemilu harus netral, tidak berpihak, ya KPU harus menunjukkan kerjanya transparan, akuntabel, berintegritas gitu ya. Karena kita melihat pemilu ini kan nggak sekedar di ujung hasilnya saja, tapi prosesnya juga orang akan menilai prosesnya seperti apa gitu. Kalau prosesnya misalnya tadi sudah ada kritik soal transparansi, misalnya soal ketidakakuratan data, khawatirnya akan bisa berdampak di ujung hasilnya nanti. Iya, jadi presiden buruk bagi KPU sendiri nantinya. Terima kasih Mbak Hoirunisa Agustiati Sama-sama, Mbak. dari Perludem.